kekerasan permukaannya pakai gunting, kita gesek. Dengerin suaranya. Baik, pada hari ini kami sedang tes sampel tinta Vator UV. Ini kami print pakai printer modifan dari Epson L1800 dengan double UV lamp. Untuk settingannya kami pakai Acrorip 1051 dengan pilihan printer Red Boost. Oke, kita lihat settingannya. Settingannya kami pakai printer Red Boost, port Epson L1800 1440x720, feeding sheet speed unidirection, white dots-nya large, color dot size-nya mix, color 20, white 50, sisi profile pakai yang Vator. Karena ini setting unidirection, maka detailnya akan lebih bagus, lebih tajam. Warna juga pekat. Oke, kita sambil cetak. Untuk settingan rebus A3 1440x720 unidirection, perkiraan sekitar 11 sampai 12 menit. Oke, udah hampir selesai. Oke, udah selesai. Kita bisa lihat detailnya. Detailnya bagus. Tulisan-tulisan kecil juga tetap tajam. Warnanya juga pekat. Oke, kita tempelin maskingnya. Baik, karena mesin laminating masking roll saya belum ready, jadi saya tempel manual dulu. Oke, udah. Nah, sekarang saya cabut dari mejanya. Kemudian kita gunting sisi-sisinya. Oke, saya gunting pinggiran-pinggirannya. Dan sekarang kita tinggal laminating. Oke, saya masih pakai mesin laminasi biasa. Suhu saya set di 100 derajat Celcius. Ini juga termometernya udah di 100 derajat Celcius. Suhu paling rendah. Nah, atasnya kita pastikan sudah nempel dengan bagus. Terus nekuknya agak ke bawah dikit, jangan nekuk ke atas, nanti bisa nyangkut di rollnya. Oke, kita masuk. Jadi untuk laminasi bisa dari suhu 80 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius.
tergantung mesin laminasinya juga sama maskingnya ada yang tebal ada yang tipis. Kebetulan ini saya lagi pakai yang tebal. Oke, udah selesai. Kita tunggu sekitar setengah jam sampai 1 jam supaya dingin. Baru kita tes tempel ke permukaan objek. Baik, sekarang saya akan tempel di botol PET begini. Nah, jadi botol ini udah sering dipegang oleh tangan, jadi biasanya permukaannya sudah kotor atau banyak bekas minyak. Saya bersihkan dulu pakai isopropil alkohol atau IPA 99%. Kita bersihkan permukaannya. Kemudian dikeringkan sedikit. Oke. Nah, kita bisa lepaskan maskingnya. Nah, jadi tadi waktu laminasi hasil cetaknya berpindah ke maskingnya. Nah, karena ini desainnya itu banyak detail-detail halus yang kecil, jadi saya pelan-pelan cabutnya supaya tidak ketarik. Oke, nah sekarang saya tempel ke permukaan botol. Oke, sudah tertempel. Nah, kita gosok-gosok sedikit permukaannya, terutama di area pinggir-pinggir dengan yang detail-detail halusnya ini. Kita gosok pelan-pelan dan merata gosoknya supaya tertempel rata semua. Kalau mau hasilnya timbul, maka settingan tinta putihnya bisa ditambah lagi. Tadi ini kan pakai 50% ya, 1440 kali 720. Bisa ditambah ke misalnya 70% atau 80%. Kalau ini sih pas, tidak terlalu timbul, tidak terlalu tipis juga. Oke, nah sekarang kita cabut dari bawah. Nah, ini juga tulisannya detailnya, tulisannya kecil banget detailnya. Kita cabut pelan-pelan. Oke, nempelnya bagus. Nah, ini yang di pinggir-pinggirnya juga detail-detailnya halus-halus banget. Cabutnya pelan-pelan supaya nggak ada yang ketarik sama maskingnya. Nah, ini yang di bawah, ini terlalu halus ya. Ini halus banget garisnya. Jadi UV DTF memang lebih bagus desain-desain ngeblok. Kalau yang terlalu halus begini agak susah cabutnya. Kita coba cabut dari atas. Oke. Oke, bagus hasilnya. Bisa dilihat warnanya pekat, cerah. Glossy-nya juga bagus. Dipegang juga tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis permukaannya. Kita tes kekerasan permukaannya pakai gunting, kita gesek. Dengerin suaranya. Permukaannya bagus, cukup kuat dan tahan terhadap gesekan benda tajam seperti gunting tadi. Hasil tetap bagus, warna pekat, glossy gitu.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.